إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru, masih terkait dengan bagaimana menyikapi orang tua yang musyrik. Kalau di bab sebelumnya kita telah mempelajari tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang tua musyrik yang sudah meninggal dunia dalam kesyirikannya. Bab yang akan dibahas hari ini bab tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik yang masih hidup. Kami berusaha untuk membaca bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini setelah bab nggak boleh mendoakan orang tua yang musyrik yang meninggal dunia, nampaknya untuk menepis asumsi yang barangkali muncul. Oh, nggak boleh mendoakan orang tua yang musyrik berarti nggak perlu berbakti. Nah, asumsi yang mungkin muncul ini akan terpatahkan dengan bab ini. Jadi ketika kita tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik sudah meninggal dunia, nggak boleh kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu bukan berarti kita nggak berbakti saat beliau masih hidup. Ya. Buktinya hadis yang beliau bawakan nomor 24 dari sahabat yang semalam kita bahas nasihatnya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Sa'ad bercerita ada 4 ayat dalam Al-Quran, 4 dalil yang turun karena terkait dengan masalah yang saya hadapi. Asbabun nuzul terkait dengan kejadian yang dialami oleh siapa? Sa'ad. Berapa? 4 kejadian. 4 kejadian ini dibahas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. 3 dalam Al-Quran, 1 dalam hadis Nabi SAW. Dan ini sebuah keistimewaan bagaimana seseorang menjadi sebab turunnya apa? Ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan yang pertama, nazalat kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan SAW. Kejadian pertama, kata Sa'ad, ummiku, ibuku bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Alias murtad. Ibuku nggak mau makan, nggak mau minum sampai aku mau murtad. Padahal saat itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dilematis kan? Gimana? Ibunya punya permintaan dan gak gemen-gemen, betul-betul gak makan ibunya, sampai lemes, gak makan, gak minum, sampai lemes. Nah, karena kejadian itulah anzalallahu, Allah menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Ayat berapa? 15 dari surat Luqman. Apa bunyinya? Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau taati. Berarti saat akan menaati perintah ibunya atau tidak? Tidak. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan saat ini untuk menunjukkan kekokohannya beliau,
Beliau mengatakan kepada ibunya, ibuku, andaikan engkau punya 100 nyawa, bukan berapa? Satunya. Andaikan engkau punya 100 nyawa, kemudian dicabut satu persatu 100 nyawa itu, supaya aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, aku tidak akan tinggalkan. Jadi bukan hanya 1 nyawa, Bu, 100 nyawa. Wah, ibunya kan, wah, kayak anakku serius gini, anakku nggak main-main ini mengikuti ajaran Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal. Ibunya meninggal. Ya iyalah, meninggal lah, masa manusia nggak meninggal. Ibunya akhirnya masuk Islam, setelah itu meninggal dunia. Kemudian berapa tahun kemudian meninggal dunia. Akhirnya ibunya yang masuk Islam, melihat apanya? Keteguhan siapa? Sa'ad. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Namun tetaplah berbakti kepada keduanya. Bayangkan, padahal orang tua ini sudah memaksa, bukan nyuruh loh, maksa. Kamu harus murtad, kamu harus syirik. Pesan Allah, jangan kamu ikuti, tapi tetap berbuat baik kepada beliau berdua. Seandainya orang tua musyrik saja kita disuruh berbuat baik, apalagi orang tua muslim. Alhamdulillah yang hadir di sini bapaknya Islam semua toh, ibunya Islam semua toh, berarti lebih wajib berbakti. Wong sama bapak dan ibu yang kafir saja kita harus berbakti, apalagi bapak ibu yang muslim. Dan muslimnya juga sholat, kan ada muslim gak sholat toh? Muslimnya juga sholat, ngaji juga. Masa gak berbakti, masa disuruh banyak ngeles, banyak alasan? Gak boleh ya, haram ya. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang background kejadiannya dialami oleh siapa? Sa'ad. Beliau melanjutkan ceritanya. Wathaniyatu, kejadian yang kedua, anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadza. Ketika perang, selesai perang, saat ini ngelihat ada pedang bagus. Ya, kalau mereka yang pejuang itu tahu mana pedang bagus, mana pedang tidak. Ya, seperti kita ini yang nggak tahu golok bagus, golok enggak, pokoknya ketonapik gitu. Saat ini paham betul. Beliau juga seorang yang perkasa, ahli main pedang, ahli main panah. Beliau tahu persis ini pedang bagus ini. Begitu melihat pedang bagus ini, kemudian saat datang menemui Rasul SAW, ya Rasulullah, ini buat aku ya. Ini buat aku. Dari kejadian itulah turun surat Al-Anfal, ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Boleh enggak dimiliki? Lalu dijelaskan hukumnya seperti apa. Intinya boleh. Tapi yang bagi siapa? Siapa yang bagi? Pemimpin, Rasulullah SAW yang bagi, Rasul. Enggak boleh asal ngambil enggak boleh. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kalau yang dulu-dulu, umat sebelum umat Islam, ketika ada peperangan, harta rampasannya itu nggak boleh dimiliki. Semuanya harus dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, kemudian nunggu apa? Nunggu Allah mengirimkan petir halilintar untuk membakar harta rampasan perang. Itu dulu. Di umat Islam nggak seperti itu. Syariat Islam boleh dibagi, tapi yang bagi siapa? Rasulullah SAW. Ini kejadian yang keberapa? 2. Yang ketiga, wathalithatu anni maridtu fa'atani Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali fa'usi bin nisf. Pada suatu hari kata Sa'ad, aku sakit. Ini kalau nggak salah peristiwanya Fathu Makkah, sakit keras. Rasulullah SAW datang membesuk Sa'ad. Nah, kesempatan ketika Rasul membesuk, Sa'ad konsultasi, wahai Rasul, aku sudah parah banget sakitku. Aku sebelum bagi-bagi waris, boleh nggak aku wasiatkan separuh hartaku tak infakkan? Berapa?
separuh. Berarti nek se-M pira? 500 juta. Masya Allah ya. Kata Nabi SAW, nggak boleh. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai Rasul, as-sulus. Gimana kalau sepertiga? Saya wasiatlah. Fasakata, Rasulullah SAW diam, berarti boleh. Maka turunlah hadis Nabi SAW, as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, boleh wasiat untuk menginfakkan harta, tapi maksimal berapa? Sepertiga. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya. Ya. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan sehingga mereka harus minta-minta. Itu alasannya. Jadi kita punya semangat pengen infak, bagus, tapi jangan sampai akibatnya anak-anak kita yang terlantar. Maka dikasih batas maksimal berapa tadi? Sepertiga. 2/3 mau dibagikan, itu lebih baik kepada anak-anak. Baik. Yang keempat, ar-rabi'atu, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Sebelum khamr diharamkan total, aku sempat mabok. Oh, ahli surga, iya. Tapi sebelum diharamkan khamr. Kalau sekarang sudah haram. Jadi jangan, itu kan sebelum. Iya, ini sekarang sudah. Ya, khamr sudah haram. Sebelum khamr diharamkan, beliau sempat mabok-mabokan, minum bareng dengan sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ketika lagi on apa off? Ketika lagi fly, lagi mabok semabok-maboknya, ada seorang dari Ansor ngambil balung onta, ya itu balung ayam ya, balung onta digebuk ke Sa'ad, kena hidungnya. Nah, Sa'ad kemudian lapor kepada Nabi SAW, pada mabok, ya. Akhirnya diturunkanlah firman Allah Azza wa Jalla tentang tahrimal khamr, haramnya minum khamr. Kenapa? Karena orang sudah mabuk biasanya sudah kehilangan apa? Akal, sehingga melakukan apapun yang tidak terbayang untuk dilakukan. Inilah 4 ayat atau 4 dalil yang menjadi background turunnya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.